Mohon izin rangkaian acara pada kesempatan hari ini akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kegiatan hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, inklusi kan bukan sekedar ABK. Inklusi itu bagaimana kita melakukan pembelajaran, melayani pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Gak harus ABK. Yang normal juga beda-beda. Emang sama semuanya? Enggak kan? Itu. Ada yang suka manja-manja, pengennya dipuji-puji mulu. Aleman amat ini anak. Ada yang sering merajuk. Ada yang usia mula sama temennya kan? Gak bisa dipaksakan sama itu semuanya. Seperti itu mungkin langkah di awal. Jadi yang tepat itu ada dimanapun kalau memang dia membutuhkan layanan khusus pada saat belajar ya sebutnya anak berkebutuhan khusus. Mau sekolah di SLB, mau sekolah di sekolah Bapak dan Ibu sekolah reguler, yang gak berubah nama jadi anak inklusi Bapak dan Ibu, udah aja tetap disebutnya anak berkebutuhan. Kenapa disebut berkebutuhan khusus? Karena pelayanan pendidikannya beda banget dari kebanyakan anak yang lain. Walaupun sesama anak biasanya aja pasti beda. Yang ini bedanya kan ekstrim. Yang berkebutuhan khusus ini, makanya kata saya juga riak ke atasnya ABK. Padahal pendidikan inklusif dasar berpikirnya mewadahi perbedaan. Dan lebih begitu Bapak dan Ibu di awal. Kalau kata Bu Lina tadi, anak buah kapal, Leo, sebelum ada istilah ABK itu kan ya, ABK itu sudah ada dari dulu, anak buah kapal yang benar emang gitu. Udah, ABK yang anak berkebutuhan khusus itu di tahun 2000-an ke atas munculnya. Adopsinya dari mana? Bisa disebutkan Bu Lina, Children with Special Educationally Needs. Kalau diterjemahkan konkretnya, anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Jadi semua anak kalau Simbi dengan satu tangan isyarat abjadnya, kalau Bisindo dengan dua tangan. Ya, nanti kita latihan pelan-pelan ya Bapak Ibu. Ya, kalau cukup dua-duanya, kalau tidak cukup satu dulu. Ya. Nah, ini kita mulai bareng-bareng aja ya Bapak Ibu ya. Yang pertama huruf A dulu. A-nya jempolnya sebelah kiri ya Bapak Ibu ya. Ya, A. Oh iya, jempolnya ke arah kiri. A, B,
ya, B, C, D, E, E-nya jempolnya di bawah jari-jari. E, bukan gini ya Bapak Ibu ya, gini ya. E, ya, F, ya, G, 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 H, H bisa gini, ya, H, I, J, J diputer, ya, jadi congkel, ya, tidak perlu pakai titik ya, J, ya, K, K jempolnya gini di tengah-tengah, ya, ya kayak antara praktek yang kami terima sebagai seorang dosen di perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga-tenaga guru pendidikan khusus, karena kami kan melahirkan guru-guru pendidikan khusus. Nah, kemudian di sisi lain saya harus berhadapan dengan teman-teman Bapak dan Ibu guru yang mungkin banyak berkecimpung ya dengan anak-anak ABK, anak-anak berkebutuhan khusus, bukan anak buah kapal. ABK itu anak-anak berkebutuhan khusus, atau bahasa Inggrisnya Children with Special Educational Need, anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus. Nah, ternyata banyak gitu kelompok itu. Kalau di Indonesia mungkin ada istilah penyandang disabilitas. Nanti Tapi kalau anak asli itu tadi diajak berinteraksi dia acuh aja, wajahnya flat aja, nggak mau ngeliatin ibu. Ibu secantik itu nggak mau dilihatin loh gitu. Padahal ibunya cantik, nggak mau dia ngeliatin, cuek aja. Padahal anak-anak itu paling cepat mengenali wajah ibunya kan ya, yang paling sering berinteraksi. Kalau ibunya nggak ada dia langsung nangis. Ya, kemudian berikutnya pendekatan sosial yang tidak normal. Tadi ya kayak kalau dia pengen sesuatu dia narik-narik gitu ya, dia nggak bisa. Kemudian tidak merespon ketika namanya dipanggil. Jessica, iya, tinggal ya. Jadi kalau ya, itu dia nggak cuek aja. Kemudian hanya membicarakan hal-hal yang dia sukai aja. Jadi kalaupun dia bisa berkomunikasi, topiknya terbatas. Kemudian kurang bisa memulai interaksi sosial, kurang ekspresif, wajahnya flat aja. Ibu udah beli anak ketawa sampai kepingkal-pingkal ya mas. Apaan sih gitu. Kemudian bukan berarti kalau ada orang yang begitu berat terus ibu langsung dapat autisya. Kemarin kami ikut tes katanya cirinya begitu. Saya nggak mau ya bu dibawa kemudian kurang mampu dalam mengembangkan dan mengarah hubungan sesuai dengan tingkat perkembangan. Kan kalau anak umur 2 tahun aja udah pengen punya teman ya, bayi-bayi aja udah pengen temenan ya, bermain gitu. Nah dia masih ya lingkungan baik aja. Kemudian tidak menarik akan tidak diterima dalam permainan atau percakapan. Ini ada orang yang dia aja ya, nggak peduli, nggak peka gitu. Bisa jadi ada indikasi ya, mungkin 1-2 ada gitu gejala-gejalanya gitu, tapi bukan itu kita oke. Setelah pelatihan 2 hari selesai sampai dengan akhir tahun lah gitu ya, Bapak Ibu masih boleh seandainya ada masalah gitu ya, komunikasi ke kami. Jika diperlukan kami juga bisa hadir ke sekolah. Misalnya berkunjung gitu kan di Bekasi cuma soalnya ya, bukan di Tulung Agung kan, bukan Bekasi masih kami kebetulan tinggalnya di Bekasi. Kita masih mungkin untuk bersilaturahim ya bersama Bapak Ibu untuk ngobrol lebih
teknis, terutama kepada sekolah-sekolah yang sudah memiliki anak berkebutuhan khusus. Karena biasanya pelajar ini kan tidak seluruh sekolah memiliki ya, tapi tetap juga harus mendapatkan wawasan. Nah, bagi yang memiliki kemudian butuh ada pendampingan yang lebih teknis, kemudian nanti insya Allah nanti kami bisa jadi komunikasi dengan via WA dan juga telepon atau mungkin sesekali harus datang, tidak apa-apa. Insya Allah kita sepakati gitu kan waktunya untuk masuk. Nah itu hal pertama yang perlu kami sampaikan. Sehingga di dalam program kami memang tertulis itu setelah pelatihan itu juga ada proses pendampingan. Termasuk mungkin bila itu kita bikin grup WA alumni ada ini sehingga ada kontak ya, sehingga ada masalah bisa disampaikan di grup, sehingga nanti yang lain juga mungkin punya pengalaman bisa juga berbagi, bertanya bisa juga saling menjawab di grup itu. Itu kurang lebih sebagai lanjut dari pelatihan kita, dan itulah bagian dari program kita. Begitu Pak ya. Nah, saya sekarang sama Bu Septi akan bahas yang sebelah kiri, yang di bawah. Kalau kita tengah-tengah, average normal IQ score itu adalah di 85 sampai 115, sebarannya di 34,1 di kanan dan kiri. Ke sebelah sana itu adalah anak gifted. Ke sebelah sini, kalau 70 sampai 85 itu biasa disebut dengan borderline mentally retarded, atau kita bisa sebut dengan slow IQ-nya di 71 sampai 84. Oke, mundur lagi ke sebelah sini. Tentang IQ 70 sampai 55 itu termasuk ke dalam hambatan intelektual ringan. Kemudian tentang IQ 54 sampai 35 itu hambatan intelektual sedang. Dan hambatan intelektual berat itu 34 sampai 20. Dan sangat berat itu IQ-nya di bawah 20. Ya. Berarti secara kognitif saja sudah di bawah rata-rata. Oke. Sekarang kita masuk ke pengertian anak slow learner menurut beberapa pandangan ahli yang sudah saya rangkum menjadi sebuah slide di sini. Oke, jadi pada akhirnya adalah anak slow learner merupakan anak-anak yang memiliki kemampuan IQ intelektual di bawah rata-rata, tapi belum sampai yang jadi di tengah-tengah nih Bu. Misalkan ini sebelah adalah kurva normal, ini saya di tengah-tengah adalah anak slow learner. Sebelah sini saya pindah ke kanan atau ke kirinya ibu-ibu, saya adalah anak tunagrahita atau hambatan intelektual. Jadi anak slow learner ini memiliki hambatan dalam intelektual ya, dia tidak memenuhi kriteria dengan hambatan intelektual sepenuhnya, jadi masih bisa untuk ditingkatkan lagi dalam konseptual pembelajaran di kelas. Oke, mereka tetap dapat belajar ya ibu-ibu, seperti biasa mereka tetap dapat belajar. Ya. Makanya pembelajaran untuk anak tunagrahita itu wajib ada kolaborasi dengan orang tua Bu. Di sekolah, anak diajarkan untuk misalnya merapihkan baju, misalnya ya. Seperti ini loh cara merapikan bajunya atau mengenakan baju. Di rumah juga harus kayak gitu ya, Ibu. Karena misalnya kalau kita memberikan pembelajaran yang berbeda antara sekolah dan rumah, anak nggak bisa. Ya sama sebetulnya seperti di anak normal ya, tapi kalau ini lebih spesifik ya. Oke, stimulasi belajar ya. Kalau stimulasi belajar mungkin di sini ya itu Bu, lebih kepada konsistensi, terus kalau secara akademik sudah maksimal mungkin kita bisa dimaksimalkan di bidang yang lain, misalnya di
activity daily basis. Oke, ini komplikasi kelahiran sudah ya, tadi sudah dijelaskan, dan metode pengajaran. Nah, kalau metode pengajaran juga memang harus disesuaikan dengan kemampuan anak, yaitu dengan benda konkret. Gak bisa, pokoknya untuk tunagrahita itu gak bisa abstrak. Mau ibu berulang kali melatihkan tapi itu abstrak, tetap anak gak akan bisa. Harus betul-betul yang konkret. Kayak misalnya kita mengajarkan toilet training sama anak, ya. Misalnya kita kan tidak menutup kemungkinan ada anak SD nih, pipisnya itu di mana? Wah ya, ternyata dia tunagrahita, Bu. Kita ketika mengajarkan toilet training di ruang guru, bisa-bisa ke rumah nanti dia pipis juga di ruang tamu, bisa seperti itu, Bu. Ya, makanya ketika mengajarkan anak tunagrahita toilet training, bawa ke kamar mandi. Nanti akan terbiasa ketika, oh berarti ketika saya pipis saya harus perginya ke kamar mandi. Ya, oke, makanya memang anak ini tuh kayak begini, mau diapain? Kita tabokin, nggak mungkin. Dia pasti balas tabok kita, lebih parah. Ya, jadi anak ini harus diapakan? Oh, kebutuhannya apa? Jadi kita lihat profil, ya, kelebihannya apa, hambatannya apa, kebutuhannya apa, potensinya apa. Jadi kalau dia bisa menggambar, ya, kasih. Anak ini bisanya apa? Menggambar. Oh, anak ini senang menulis, tulis, curhat. Sehingga nanti bisa jadi buku cerita. Nah, ada mahasiswa kami ya, ada anak-anak yang seperti ini. Wah, anak ini kok pintar gambar. Kamu bikin komik deh, gitu. Komik menceritakan tentang kehidupan kamu, kan bisa diupload di YouTube. Ya kan? Nah, jadi prestasi buat dia. Dan jangan lupa teman-teman di sini kasih reward kayak Pak Tino Sidin. Sedikit apa yang kerja bagus, ya, jangan yang buruk aja kita tegur, tetapi yang baik lupa, ya. Misalnya gini, dia bisa duduk tenang, aduh Intan apalah namanya, Siska, ya, aduh Siska hari ini pintar sekali, udah bisa duduk ya, nggak jalan-jalan lagi, toh. Cuma begitu, Bu, dia butuh perhatian. Kalau dia teriak-teriak, ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia sakit, kemungkinan dia minta perhatian dari kita. Ya, jadi kalau anak-anak begitu, saya waktu di klinik, saya pindahkan ke sini, ke depan. Kemudian kalau dia udah mau berubah, tapi sebelumnya kita punya kontrak dulu sama dia. Kalau Ibu Nedi udah ngomong, berarti kamu harus diam. Berarti itu Bu Nedi tidak suka kalau kamu keluar. Ya, jadi cuma dikirim, tapi yang lain gak usah tahu. Secara umum terlebih dahulu. Untuk diseleksi ya, kesulitan membaca itu banyak banget sebenarnya ibu-ibu. Contohnya ataupun kejadiannya. Pertama terkait omisi, kehilangan kata. Mungkin ibu bapak sekalian pernah menemukan tiba-tiba anak itu saat diminta membaca namanya ada satu huruf yang hilang gitu atau tidak jelas, itu salah satunya. Kemudian penyisipan kata, ada tambahan huruf yang tidak seharusnya masuk. Kemudian mispronunciation atau perubahan kata, kalimatnya itu asal tebak gitu. Misal gambarnya adalah apel gitu ya, gambarnya apel, tulisannya apel, tapi yang dia ini apa itu, harapan kita adalah apel, tapi yang dia maksud adalah merah, misal apel merah, itu bisa. Kemudian pengucapan kata yang salah, jadi pengucapan itu bukan cuma salah diucapkan, tapi maknanya juga berbeda. Dan selanjutnya pengucapan kata dengan bantuan guru, biasanya kalau di kelas di dikte gitu ya. Nah itu kan ada tipe
anak yang harus didikte sama gurunya dulu, baru dia paham nulis apa. Kemudian ada juga pengulangan, pembalikan huruf, itu kayak nggak bisa membedakan huruf yang dengan pola yang sama, misal G, Q, B, D, dan sebagainya. Kemudian ragu-ragu, tersendat, kurang perhatian, dan pembetulan sendiri. Jadi dia ngotot gitu ya, itu bacanya kayak gini gitu. Kemudian dari disleksia itu ada saya dan keluarga besar saya dalam memfasilitasi tempat belum maksimal, bahwa yang baik-baik dari sekolah saya, bahwa yang dari kami Kecamatan Bekasi Selatan, insya Allah apa yang Ibu Bapak pelajari hari ini, 2 hari ini bisa bermanfaat di sekolahnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Neni dan tim dosen UNJ. Walaupun saya tidak maksimal, cuma datang keluar masuk keluar, mohon maaf ya Bu, memang kita lagi touring kegiatan nih. Terima kasih sekali lagi atas ilmunya. Sampaikan permohonan terima kasih saya kepada Pak Budi, terus Bu Indina, Pak Asep, kepada lagi Bu Nara, Bu Sita, dan ibu-ibu dosen yang hari ini Bu Medi, Bu Lintang, sama siapa lagi, Bu Septi ya. Terima kasih banyak-banyak. Mas Agil juga saya ucapkan terima kasih di salah yang karena saya sibuk banget Bu menyampaikan hadir ke sekolah saya. Terima kasih sekali lagi, saya sebagai tuan rumah mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan penutup atau langsung penyerahan plakat kenang-kenangan dari sekolah ataupun dari kampus UNJ ke dari sekolah ke pengawas. Dari kami keluarga besar Dinas Pendidikan Kota Bekasi kepada UNJ ya, kepada diwakili sama Ibu Neni karena Ibu Indina kita nih. Terima kasih Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang telah mensupport kegiatan kami secara perizinan juga sangat mudah.